Kembali pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, berkah dan karunia-Nya, sehingga Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan langkah kaki kita untuk beribadah kepadanya. Juga Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita semuanya umur panjang agar senantiasa terus berada dalam ketaatan kepadanya. Terlebih lagi sekitar kurang lebih 2 pekan kita akan segera menjumpai bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita untuk menuju bulan Ramadan. Yang kedua, salat serta salam semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan membaca hadis Arba'in An-Nawawi, yang saat ini kita sampai pada hadis yang ke-35 yang berkaitan dengan ukhuwatu al-Islam wa hukukul muslim, tentang persaudaraan dalam Islam dan hak-hak sesama muslim. Qala Nawawi rahimahullah an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu. La tahasadu, janganlah kalian saling berhasad, iri dan dengki. Wala tanajasu, dan janganlah saling memanipulasi. Nanti insyaallah akan kita bahas apa makna tanajasu, makna najas. Wala tabaghadu, dan janganlah saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan janganlah kalian menjual di atas jualan saudara kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak boleh dia menzaliminya. Wala yakzibuhu, dan tidak boleh dia mendustainya. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh dia merendahkannya. At-taqwa hahuna, takwa adalah di sini. Wa yushiru ila sadri 3 marat, 3 kali, mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Takwa di sini tempatnya. Bihasbi imri'in minasyarri an yahqira akhahul muslim, cukuplah kejelekan untuk seseorang apabila dia merendahkan saudaranya sama muslim. Kullu muslimin 'alal muslimi, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim atas muslim yang lainnya adalah haram darahnya, hartanya, dan juga kehormatannya. Hadis ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kaidah yang sangat agung tatkala kita hidup dalam bermasyarakat, kita dalam makhluk sosial yang tidak mungkin berdiri sendiri. Semua orang butuh orang yang lain. Setiap individu tidak bisa hidup sendiri. Buktinya manusia lahir lahir sendiri atau dibantu sama bidan, atau dewe macam ngono gak iso. Kemudian setelah lahir kondisinya pun lemah, kecil, butuh orang tua untuk mendidiknya, butuh teman-temannya untuk bermain.
Kemudian ketika dewasa butuh, kalau laki-laki ya butuh perempuan untuk menjadi istri, kalau perempuan butuh laki-laki untuk jadi suami, masih butuh sama orang lain. Ketika bekerja butuh orang lain untuk mempekerjakannya, atau mungkin dia buka usaha butuh orang lain untuk membeli dagangannya misalnya. Ketika sudah tua butuh yang namanya anak dan cucu, butuh yang namanya orang yang membantunya. Dan tatkala manusia meninggal, maka dia butuh orang yang memandikannya, mengkafaninya dan menguburkannya. Tidak ada ceritanya ada mayat jenazah yang berangkat sendiri gitu ya, atus dewe, berangkat dewe, kubur dewe, enggak ada. Semua orang membutuhkan bantuan orang lain. Tidak ada orang yang mampu berdiri sendiri. Nah, oleh karena itu harus kita jaga, harus kita pelihara hubungan baik antara sesama manusia, terutama orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang-orang yang serumah dengan kita, kemudian orang-orang yang berada di sekitar kita yang menjadi tetangga kita. Tetangga yang lebih dekat itu haknya lebih besar daripada tetangga yang jauh. Karena kalau misalnya ada kebakaran, LPG ini meledos duor, LPG 3 kg yang katanya susah ya. Sudah gampang napa dereng? Pun gampang ya. LPG 3 kg. Alhamdulillah pun gampang kan ini. Meledos LPG ini. Sing nolongi ya tanggane sing paling cedhak, enggak sing kampung sebelah. Makanya tetangga dekat itu haknya lebih besar. Kemudian ada sakitnya yang nyambangi itu rata-rata tetangga yang dekatnya. Maka tetangga kita haruslah kita muliakan, karena yang paling dekat adalah yang dekat rumahnya dengan kita. Kemudian kita saling menjaga perasaan antar sesama manusia. Jangan sampai kita menzalimi. Lebih baik kita menjadi orang yang terzalimi daripada orang yang menzalimi. Dulu pernah saya bahas di sini. Memang memaafkan itu hukumnya tidak wajib. Tapi memaafkan jauh lebih mulia. Mana yang lebih besar pahalanya? Antara nuntut di akhirat kemudian dapat balasan berupa pahalanya orang yang menzalimi, atau kita memaafkan di dunia. Besar memaafkan di dunia. Kenaan di sepura tambah gua telati wong, ya itu resiko ya, resiko. Jadi para jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan kepada kita semuanya bagaimana cara kita bermuamalah. Ada sifat-sifat jelek yang harus kita hindari, yang rata-rata sifat jelek ini ada pada diri manusia, karena memang hawa nafsu manusia cenderungnya itu menyuruh kepada kejelekan. Kalau kita mengikuti hawa nafsu, ya pasti kita itu inginnya yang paling enak, paling happy. Makanya kita bahas dalam hadis ini, Rasulullah yang pertama adalah beliau mengatakan, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, iri dan dengki. Dosa yang pertama yang ditujukan, atau maksiat yang pertama, maksiat kepada Allah yang pertama adalah hasad, iri dan dengki, yaitu ketika iblis iri melihat siapa? Melihat Nabi Adam. Ketika Allah menyuruh seluruh makhluk-makhluk yang di langit, yaitu malaikat dan juga iblis, menyuruh sujud kepada Nabi Adam. Sujud di sini sujud penghormatan. Sujud penghormatan di syariat Nabi terdahulu, sujud kepada manusia masih boleh. Masih boleh di syariat terdahulu. Tapi syariat Rasulullah tidak boleh. Ketika malaikat diperintah sujud kepada Nabi Adam, di situ iblis merasa tinggi. Wah, saya kan diciptakan dari api, dia diciptakan dari tanah. Kok saya disuruh sujud sama dia? Kok enak Dia itu anak baru kok. Anak baru. Jangan kan misalnya zaman sekolah dulu.
jenengan kelas 3 senior misalnya. Iblis kan diciptakan lebih dulu daripada manusia. Ada senior disuruh hormat kepada juniornya, disuruh sujud. Ini kan lebih senior siapa? Diciptakan lebih dulu siapa? Iblisnya itu. Enggak mau dia, saya dari api kok, dia dari tanah. Enggak bener ini, enggak mau. Alasannya apa? Ana khairun minhu, katanya. Saya lebih baik daripada Adam itu. Ini bukan masalah mana yang lebih baik, mana yang lebih jelek. Masalahnya yang nyuruh adalah Allah Subhanahu wa taala dan makhluk wajib untuk taat dan patuh. Akhirnya dia menolak untuk sujud. Kemudian apa? Dilaknat sampai hari kiamat nanti untuk akhirnya dia masuk neraka. Kemudian dia bersumpah berjanji akan menggoda manusia. Menggoda manusia. Tapi sebenarnya iblis itu enggak mampu untuk nyetir manusia, enggak mampu gitu ya. Enggak mampu untuk apa nyetir manusia. Oh ya mampune bisik-bisiki ngono ae. Bisik-bisiki gitu aja. Kita punya pilihan. Lanjut atau stop. Ada orang lihat misalnya duren. Malam-malam nang kebun duren, anak duren montong. Sikat gak itu? Dibisiki, wah enak iki wis. Jarang-jarang iki ngomong gondok wong nih. Langsung ae. Selogur langsung disikat gitu. Kita punya pilihan ya. Setan nggak bisa ngontrol kita, nggak bisa. Kita punya pilihan ngambil atau tidak gitu. Nah, itu adalah hasad. Jadi hasad ini adalah dosa yang pertama yang dikerjakan oleh iblis. Hasad kepada Nabi Adam. Sesama manusia pun sifat hasad ini ya jujur-jujuran lah. Kita semua di sini, saya mau tanya, ada nggak yang nggak pernah hasad sama sekali? Saya itu nggak pernah hasad sama sekali. Ada yang berani ngaku? minimal pernah iri. Wah kok dia sih? Tetangga sampean misalnya, tetangga jenengan dapat hadiah umroh gratis. Dapat hadiah umroh gratis. Wah kok dek nih, saya gak aku apa istimewa dia itu. Tetangga jenengan oleh ketiban rezeki apa gitu. Misalnya tetangga sampean daftar lurah kok diterima, jenengan daftar kok ditolak misalnya. Kok dek sih kok gak aku ae. Ya. Mulai dari hal yang kecil sampai hal yang paling besar. Nah, hasad adalah tamani zawalin ni'matil mahsud, yaitu orang yang berkeinginan untuk menghilangkan nikmat yang diterima oleh orang lain. Ada orang lain dia mendapatkan satu kenikmatan, satu keutamaan, dia hasad. Dan hasad ini sebenarnya tidak hanya manusia pada umumnya, bahkan sampai ulama pun tidak lepas dari hasad. Tapi bedanya kalau para ulama itu tidak meneruskan. Misalnya contoh ulama ini misalnya. Ulama ini itu dia hafal 1000 hadis, yang ini hafal 100.000 hadis. Ini iri sama itu. Kemudian berusaha untuk menjelek-jelekannya. Ada yang seperti itu. Makanya konon katanya ya. Kan sekarang kita lihat di YouTube, di medsos itu kan satu hukum misalnya, satu hukum ditanya, apa hukumnya ini, apa hukumnya itu misalnya. Kemudian banyak dai-dai yang berbeda pendapat. Ya. Khilaf gitu ya. Konon katanya khilaf itu terjadi karena perbedaan pendapat dan perbedaan pendapat dan pendapatan katanya. Khilaf terjadi karena perbedaan pendapat dan pendapatan katanya seperti itu. Maka di sini jangan sampai kita melihat saudara kita mendapatkan satu nikmat kemudian kita bercita-cita, moga-moga tang hilang. Dia punya mobil baru misalnya, wes moga-moga ndang ketabrak. Jangan sampai. Punya motor baru tetangganya, punya motor baru, dipanasi. Yang panas bukan motornya, tapi kepalanya dia yang panas. Beli mesin cuci baru, yang muter bukan mesinnya, hatinya yang munyer gitu ya.
iri hati dengki gitu. Gitu. Wah iki paling oleh ngepet paling ini. Gak jelas sih. Oleh duit kok endi wong iki. Maka jangan sampai. Dan hukum hasad ini jelas. Hasad ini adalah haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kufaran hasadan min 'indi anfusihim." Orang-orang ahli kitab, Yahudi Nasrani, mereka itu berandai-andai seandainya kalian itu kufur setelah keimanan kalian. Karena apa? Hasad dalam diri mereka. Orang-orang Yahudi itu sangat-sangat sedikit yang mau masuk Islam. Sangat-sangat sedikit. Hitungan jari mungkin. Padahal orang-orang Yahudi mereka pindah dari negerinya menuju ke Jazirah Arab karena pesan Nabi atau pendeta terakhir mereka. Pergilah kalian wahai orang-orang Yahudi ke tempat yang banyak pohon kurmanya dan tempatnya di antara pegunungan-pegunungan di Jazirah Arab. Tempat yang seperti itu cuma dua, Madinah sama Khaybar. Akhirnya mereka pindah ke mana? Ada yang di Madinah, ada yang di Khaybar. Dan biasa, biar mereka merasa aman, mereka adu domba Aus dan Khazraj. Dan setiap kali mereka itu ada tengkar sama orang-orang Arab, mereka selalu mengatakan, awas kalian. Fa idza kharajal maw'udu fina qatallakum qatla'at. Awas kalian. Jika keluar nabi terakhir yang dijanjikan kepada kami akan perangi kalian. Jadi orang Arab itu, Yahudi itu sering ngomong gitu, awas kalian, kalau nabi terakhir kami keluar, kami perangi kalian. Terus diulang-ulang. Nah, pas keluar betulan, ternyata bukan dari orang Yahudi, ternyata dari suku Quraisy, yaitu Rasulullah SAW. Mereka gak mau beriman. Harapannya nabi terakhir itu dari orang Yahudi. Kenapa? Karena nabi terakhir ini menyempurnakan dan menghapuskan sebagian syariat-syariat umat terdahulu. Dan namanya terakhir, pastikan otomatis paling sempurna. Otomatis paling sempurna. Nah, orang-orang Arab waktu itu Aus dan Khazraj, orang-orang Madinah, mereka ini ada nabi ini, mumpung Yahudi belum beriman, ayo kita beriman duluan. Dan terjadilah apa yang terjadi. Iri mereka itu. Mereka berharap kalau seandainya kufur orang-orang Islam itu. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dari hadis Zubair bin Al-Awwam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dabba ilaikum da'ul umam qablakum al-hasad wal baghdha." Telah meresap kepada kalian, merasuki kalian penyakit umat-umat sebelum kalian, yaitu al-hasad wal baghdha. Hasad, iri dengki, dan juga permusuhan. Yaitu wal baghdha hiya halikatud din la halikatus sya'r. Dan permusuhan adalah yang menggunduli agama, bukan menggunduli rambut. Di permusuhan itu menggunduli apa? Agama. Cuma bedakan, ada permusuhan yang karena memang tabiat manusia, urusan pribadi. Ada permusuhan yang karena agama. Contoh misalnya Rasulullah SAW itu memusuhi orang-orang Yahudi di Madinah. Kenapa? Karena agama. Karena mereka selalu berbuat makar. Awalnya ketika Rasulullah datang, mereka buat perjanjian damai dengan orang Yahudi, tidak ada masalah. Kemudian orang-orang Yahudi selalu berbuat makar. Mereka senantiasa mencari-cari celah untuk membunuh Rasulullah SAW. Kemudian mereka mencari-cari celah bagaimana menghancurkan umat Islam. Kejadian di perang Ahzab. Akhirnya terjadilah permusuhan yang didasarkan karena agama. Kemudian misalnya ada orang-orang yang misalnya melecehkan, menistakan agama misalnya. Kita enggak memusuhi orangnya, tapi kita memusuhi perbuatannya. Adapun orangnya, ketika dia sudah bertaubat, kita adalah saudara.
Adapun permusuhan yang tercela adalah permusuhan karena egoisme pribadi. Kenapa kamu musuhan sama dia? Ya dia itu orang yang ngawaselin. Orangnya itu sukanya sok asik, kata bocil zaman sekarang ya. Sok asik katanya. Kenapa kamu musuhi dia? Ya dia itu sukanya cari perhatian terus ya. Dia itu fitnah saya misalnya. Dia itu ini dan itu macam-macamnya. Intinya karena urusan pribadi. Kalau urusan pribadi, Rasulullah SAW tidak bermusuhan atas nama pribadi. Rasulullah ketika di Madinah ada seorang perempuan Yahudi buta. Rasulullah selalu memberikannya makanan, dan setiap kali dia nggak tahu kalau yang ngasih makan itu Rasulullah, dan si wanita ini mencela terus, menjelek-jelekan Rasulullah, sampai Rasulullah meninggal, ganti yang menyuapi, yang ngasih makan ganti. Lah kok beda orang? Ya karena sudah meninggal. Siapa? Ternyata Rasulullah. Dan masyhur ya, Rasulullah itu ketika pagi hari, ketika berangkat ke masjid, diludahi sama orang Quraisy waktu itu, dan didoni isuk-isuk itu kan riyae si anget ya. Dahak di pagi hari itu kan agak kental gitu ya. Jadi didoni pagi-pagi itu lebih menyakitkan ya daripada waktu yang lain. Dan juga Rasulullah pernah ketika sholat di punggungnya ditaruh daleman jeruan unta. Ketika Rasulullah melihat ya pagi-pagi kok mana yang ngidoni, biasanya kok nggak ada gitu ya. Yang ngeludahi mana? Sakit dia, dijenguk akhirnya. Untuk urusan pribadi Rasulullah tidak marah, tapi yang dihina adalah agama Allah dan Al-Quran. Maka Rasulullah di situ beliau marahnya karena agama. Dan wajib kita marah karena agama jika kita melihat misalnya ada orang menginjak-injak mushaf Al-Quran misalnya, mengolok-olok seperti itu, kita wajib marah karena kecemburuan kita terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang itu banyak pengajian, bukan pengajian tapi orkes dangdut yang berkedok pengajian gitu ya. Ya saya nggak sebutkan ya, jenengan lihat sendiri aja lah ya. Itu ada biduan, ada kemudian orkesan, ada terakhir ditutup dengan ceramah gitu. Kemudian ya joget-joget, sampai ada di beberapa video saya lihat itu sampai ada yang tawuran ya. Katanya sholawatan atau apalah gitu ya. Dia pakai musik, mereka joget-joget sampai tawuran gitu ya, dan lain sebagainya. Maka yang seperti ini harus kita hindari. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la tu'minu hatta tahabbu, dan demi zat yang jiwa Muhammad berada dalam genggamannya, tidaklah kalian itu beriman sampai kalian itu saling mencintai. Awala unabbi'ukum bi syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum. Tidaklah kutunjukkan kepada kalian satu perbuatan yang jika kalian berbuat mengerjakannya, kalian akan saling mencintai, yaitu afsus salama bainakum, saling mengucap salamlah di antara kalian. Maka ini adalah sunnah yang harus kita kerjakan. Tatkala kita bertemu dengan saudara kita, kita mengucapkan salam. Saya sering ditanya ya, Ustaz, kalau misalnya saya mengucapkan salam laki-laki ya Jones biasanya, jomblo, saya mengucapkan salam kepada perempuan yang cantik, gimana Ustaz? Kan kita harus mengucapkan salam kepada semuanya, itu modusnya bisa aja gitu ya. Boleh nggak? Ini berbahaya ya. Yang diucapkan si pemuda tadi kepada perempuan yang dianggap cantik tadi itu bukan cuma salam, tapi dia juga mengutarakan hatinya gitu ya. Kemudian terlalu banyak berharap, akhirnya akhirnya kena PHP gitu ya. Sudah dipikir ngasih harapan, ternyata ternyata cuma
harapan palsu gitu ya. Dan ternyata dia adalah istri orang misalnya gitu ya. Dan itu bahaya. Itu bahaya. Kenapa? Karena namanya fitnah ya. Fitnah dan juga kita nggak tahu ya. Setan itu menggoda kita dari pintu mana kita nggak akan tahu. Dan sebagai laki-laki yang normal, pasti laki-laki normal suka sama perempuan yang cantik, gitu ya. Baik. Kemudian para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Abu Dawud dari hadis Abu Hurairah an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, iyyakum wal hasad. Hati-hatilah kalian jangan sampai terjangkiti penyakit hasad. Fa innal hasada, sesungguhnya hasad itu yakulul hasanat, memakan, menghabiskan kebaikan-kebaikan, kama takulun narul khataba, sebagaimana api itu menggerus, menghabiskan kayu. Jadi kalau kita punya kebaikan kemudian ada hasad dalam diri kita, khawatirnya itu semuanya akan menghilangkan kebaikan-kebaikan. Kemudian hadis dari Al-Hakim wa ghairuhu dan yang lainnya dari Abu Hurairah, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayusibu ummati da'ul umam, umatku akan tertimpa penyakit umat-umat terdahulu. Qalu ya Nabi Allah, wa ya Nabi Allah, wa ma da'ul umam, ya Rasulullah, apa penyakit-penyakit umat terdahulu? Al-ashar wal batar, yaitu kufur terhadap nikmat dan angkuh, sombong, wat takatsur, dan juga menimbun, mengumpulkan harta dunia. Bukan menabung ya, kalau menabung beda. Maksud di sini adalah ini orang mencari harta dunia sampai menghilangkan akhiratnya. Sebenarnya para jamaah sekalian, yang dipuji oleh Al-Qur'an itu bukan cuma orang yang ngaji saja, orang yang di masjid saja, enggak cuma itu aja. Ternyata yang dipuji orang yang berdagang, orang yang berbisnis, dan dia jujur dalam bisnisnya, itu juga dipuji oleh Rasulullah SAW. Jadi mengumpulkan dunia maksudnya adalah ketika orang ini dengan bisnis dunianya, dengan urusan dunia sampai menghilangkan urusan akhiratnya dan terbengkalai akhiratnya, maka disinilah dia termasuk apa? Mengumpulkan dunia. At-takatsur, alhaakumut takatsur. Telah melalaikan kalian apa? Mengumpulkan banyak dunia. Boleh enggak punya duit banyak? Ya kata banyakkan orang ya pasti boleh gitu ya. Ya, pilih mana? Jadi orang kaya bersyukur atau orang miskin yang sabar? Yakin kaya bersyukur, miskin sabar jarang ada orang mau ya. Saya tuh sering nemui orang gini. Orang itu bilang, saya tuh sekitar 2 bulan yang lalu dengar orang di pasar mana? Pasar Jombang sana. Itu pasar, orang bilang gini, "Mas aku iku nek duit akeh iku malah gak seneng, aku malah kepikiran, malah gak tenang hatiku. Enak ngene ae gak duwe duit." Gitu. Itu saya dengar, saya tertawa dalam hati ya. Coba ditransfer 1 M misalnya, diterima apa enggak kira-kira? Terima. Iya. Jadi apa namanya? Misalnya ibu-ibu ya, ibu-ibu ini saya mau tanya sama ibu-ibu ini. Lebih berharga mana, ijazahnya suami atau sertifikat tanahnya suami? Yakin sertifikat ya. Ya, ijazah SD ora apa-apa, yang penting sertifikat. Punya ijazah akademik yang bertumpuk 40 gelar atau sertifikat tanah 40 lembar. Sertifikat, ijazah itu gak payu. Sertifikat. Makanya juga sering orang yang berkedok bilang gini, sosok membenarkan perkataannya dengan dalil gini misalnya. Kita itu jangan dunia terus yang dipikirkan. Kita itu harus berorientasi akhirat itu. Itu benar, itu sangat benar sekali. Kalau yang mengatakan itu adalah orang yang mengamalkan ilmunya. Tapi ada orang dia malas kerja, ya. Kenyataan ini.
malas kerja, waras-warasan, gak mau belajar, supaya malas, rebahan terus, mager, scroll TikTok terus, ya, mau cari statusnya orang lain terus gitu ya. Kemudian kita jangan mengejar-ngejar dunia, kita jangan tertipu dengan dunia, tapi dia mau malasnya gak karu-karuan. Nah ini orang seperti ini saya nggak tahu apa yang ada di isi kepalanya itu apa gitu. Kalau dikatakan misalnya orang yang semangat ibadah, khusyuk, mengatakan kita jangan terlalu mengejar dunia, saya percaya. Tapi orang yang malas kok bilang gitu itu meragukan gitu ya, gak menjaji gitu ya. Jadi apa namanya, boleh kita semuanya bekerja kemudian mencari harta selama dengan cara yang halal, dan jangan sampai melalaikan akhirat. Dan tujuan kita bekerja adalah menjadi wasilah untuk kehidupan kita di akhirat nanti. Cari uang yang banyak, misalnya jangan punya uang yang banyak, simpan di akhirat, simpan di akhirat. Ya sebagian tinggalkan untuk ahli waris ya, karena meninggalkan ahli waris dalam kondisi miskin itu juga sangat-sangat berbahaya. Jadi di sini doa kita adalah doa pesapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fid dunya itu hasanah, akhirat juga hasanah, dua-duanya dapat gitu ya. Jadi monggo kerja, monggo berusaha, jangan sampai melupakan halal dan haram, akhirat tetap yang utama, dan niatkanlah kerja itu untuk membangun pondasi rumah di akhirat nanti. Kemudian wat tanafus fid dunya, dan saling berlomba-lomba dalam dunia. Berlomba-lomba, kalau zaman sekarang itu namanya flexing. Flexing itu apa? Pamer harta ya, beli apa namanya? Beli mobil dipamerkan gitu ya. Tetangga sebelahnya beli Innova misalnya, dia beli Pajero misalnya, gak terima. Sebelahnya lagi akhirnya beli Land Cruiser misalnya, sebelahnya lagi gak terima, beli apa lagi, Lexus misalnya, sebelah beli apa lagi, Mercy, macam gak ada habisnya. Jamaah sekalian, terutama anak muda yang hidupnya itu suka nongkrong, menghabiskan uangnya dihabiskan untuk membuat sebagian orang yang gak penting kagum. Padahal ada orang tua, ada saudara yang harus dia bantu, tapi uangnya dihabiskan untuk membuat orang sebelahnya kagum gitu, biar dipikir, biar wah gitu ya, mau jadi orang yang berwibawa katanya, wibawa mobil, wibawa duit, wibawa barang mewah, berwibawa katanya. Itu real dan itu nyata di zaman sekarang ini ya, di zaman medsos itu ya. Dan jangankan mobil, jangankan harta, ibadah itu loh dibuat flexing. Ramadan itu dia tuh merasa nggak mau merepotkan malaikat pencatat amalan, sehingga ditulis amalnya sendiri di Facebook. Pagi-pagi alhamdulillah sahur hari ini lancar. Kemudian agak siangan dikit ya, sholat duha cowopet gitu ya, kemudian minta temannya sih fotoin sini dulu, saya mau berdoa gini ya, captionnya semoga kita tetap istiqomah, hashtagnya sholat duha, hashtag yang kedua adalah mari beristiqomah, di share apa, dibikin jedak-jeduk di TikTok gitu loh, padahal dia sholat. Kemudian agak sore dia misalnya kajian, alhamdulillah kajian sama siapa gitu ya, taraweh misalnya, malam ini target full ikut taraweh dari awal sampai akhir. Sholat malam pun dibikin apa, dibikin status. Saya itu pernah lihat ya, ada imam di masjid yang besar sana, saya itu pernah sholat taraweh di Gresik sana, masjidnya besar dan jamaahnya banyak, dan imamnya dari luar kota gitu ya. Saya ikut sholat gitu ya. Setelah selesai sholat, dia itu nyuruh orang untuk mutuin dia sedang ibadah khusyuk gitu ya. Di foto dulu. Sudah? Belum. Masih khusyuk gini ya.
Ya ujung-ujungnya buat apa? Kayak foto profil lah di Facebook. Buat foto profil lah di WhatsApp, di update status nanti ya. Quotes-nya jangan pernah jangan pernah membiarkan dirimu dalam kelalaian. Itu ya. Nanti paling cara diposting like paling cuma 3 4. Iya. Gak bakal FYP ya. Itu flexing ya. Flexing gak cuma harta benda, ibadah pun di flexingkan. Ya hilang kabeh gitu ya. Bahkan zaman sekarang kemaksiatan itu juga dipamerkan. Maksiat apa dipamerkan ya. Gandengan tangan laki-laki perempuan bukan mahramnya, pacarnya gitu ya. Gandengan tangan gitu. Juga banyak dan lain sebagainya. Kemudian juga di sini wattabaghut wattahasud, saling membenci dan saling iri dengki hatta yakunal bagh, sampai terjadi hal yang melampaui batas. Baik, hikmah diharamkan hasad ini para jamaah sekalian, annahu i'tiradun 'ala Allah taala wa mu'anadatun lahu. Kenapa kita dilarang hasad? Hasad itu merupakan bentuk perlawanan manusia kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menjadikan temannya, tangganya itu mendapatkan nikmat, dia enggak terima dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia bilang, "Ya Allah, kok dia sih? Kok enggak aku saja?" gitu. Maka di sini harus kita waspadai. Dan hasad ini terbagi menjadi beberapa macam ya. Yang pertama adalah qismun yas'a fi zawali ni'matil mahsudi bil baghi 'alaihi bil qawli wal fi'l. Yang pertama adalah orang yang hasad dan dia berusaha gimana caranya agar rezeki yang dia terima, yang diterima orang lain, nikmat yang diterima orang lain itu hilang dari dia. Ini sangat-sangat berbahaya. Temannya nikah misalnya, teman nikah dapat istri anaknya pejabat misalnya, privilege gitu ya, nikah dapat istri itu anaknya pejabat gitu ya. Atau mungkin ada seorang gitu ya, santri misalnya, dia misalnya dapat perempuan Eropa misalnya ya, misalnya gitu. Atau misalnya dapat perempuan yang kaya raya misalnya. Kemudian temannya itu, dia punya teman gak terima. Hasadnya gimana? Gimana caranya mereka berdua bisa berpisah, bercerai misalnya. Dan dirusaklah rumah tangganya. Nah, yang seperti ini itu adalah dia berusaha untuk menghilangkan nikmat dari orang lain. Punya kendaraan baru, gimana caranya rusak, nabrak. Ya. Tsumma minhum man yas'a fi naqli dzalika ila nafsihi. Kemudian sebagian orang yang hasad tadi itu berusaha memindahkan kenikmatan itu kepada dirinya. Dia berusaha mencabut atau mencuri, mengambil kenikmatan, memindahkan ke dirinya. Wa minhum man yas'a fi izalati ni'matin al-mahsud faqat min ghairi naqli ila nafsi. Sebagian mereka itu yang penting nikmat hilang meskipun enggak berpindah kepada dirinya. Dan jenis-jenis yang seperti ini adalah jenis hasad yang paling buruk. Paling buruk. Yang kedua, wa qismun akhar minan nas idza asada ghairahu lam ya'mal bi muqtada hasadih. Sebagian orang yang lain jika dia itu hasad, iri dan dengki sama orang lain, ya memang ada rasa kok dia sih, tapi dia enggak berusaha untuk menghilangkan nikmatnya, cuma dalam hati kok dia sih gitu ya. Nah, tapi enggak berusaha untuk menghilangkan itu kenikmatan dari orang lain. Dan ini banyak sekali yang terjangkit. Misalnya ibu-ibu misalnya lihat tetangganya pakai cincin yang baru. Cincinnya itu misalnya 100 gram kawede gitu. Akik gitu ya, batu akik gitu. Emas asli gitu ya. Hasad dia itu, wah
asli KW itu paling ya gak mungkin ya asli. Paling yang mas mitasi tuku nang Shopee 10.000-an. Atau dia bilang pasti hasil dari penggelapan dana PKK dan lain sebagainya. Tapi dia nggak berusaha untuk menghilangkan nikmatnya, enggak, cuma sakit hati aja gitu. Walam yabqa ala al-maqsud biqaulin wala fi'l, dan dia tidak menyakiti orang yang mendapat nikmat tadi dengan perkataan dan tidak dengan perbuatan. Baik. Dan para jemaah sekalian, ini juga hikmah untuk kita semuanya. Kalau kita semuanya, saya jenengan semuanya dapat satu kenikmatan, jangan dipamerkan, ya. Jangan dipamerkan. Terutama suami, kalau punya istri cantik, jangan dipamerkan di medsos. Banyak yang iri. Istri juga, kalau punya suami yang ganteng, jangan diposting di medsos. Alhamdulillah, perempuan misalnya ya, perempuan posting suaminya, alhamdulillah suami saya sangat perhatian, lagi misalnya gini, sederhana aja lah. Foto suaminya difoto dari belakang, diposting, dikasih hashtag suami idaman membantu istri mencuci piring. Sudah. Jalan-jalan sama suaminya, makan di restoran, makan di mall, diposting sama si istri misalnya. Apa akibatnya? Apa efek negatifnya? Ingat ya, di sana ada banyak perempuan yang tidak mendapatkan kenikmatan itu, dan hati-hati. Bisa jadi teman yang melihat statusnya tadi jadi apa istilahnya zaman sekarang itu, perebut laki-laki orang. Hati-hati. Dan hati-hati, nanti bisa jadi sang suami diganggu sama perempuan lain. Kalau nggak diganggu dengan cara yang haram, diganggu dengan cara yang halal. Diganggu dengan cara yang haram, mungkin dijak selingkuh. Wah, pasti hancur-hancuran. Kalau diganggunya dengan cara yang halal gimana? Ditawarin nikah lagi gitu suaminya. Apa nggak panik gitu dia? Gitu. Dan kejadian itu, saya pernah baca artikel atau kisah ya di statusnya teman di WhatsApp itu tentang istri yang suka posting suaminya di medsos ya. Kemudian suaminya jadi incaran temannya gitu ya. Nah gitu. Dan juga kalau apapun kenikmatannya, itu jangan pernah dipamerkan. Ngasih tahu orang-orang terdekat monggo boleh, tapi dipamerkan jangan. Baik. Karena setiap orang pasti akan ada yang hasad, iri dan dengki. Kemudian apakah yang kedua ini berdosa? Perhatikan para jemaah sekalian, kalau misalnya kita tidak akan mengganggu orang itu dengan kita hasad nih, ada hasad gitu ya. Tidak mengganggu orang itu dengan perkataan maupun perbuatan. Apakah kita berdosa? Tergantung. Kalau kita berusaha menghilangkannya, berusaha untuk tidak menuruti, tidak berdosa. Karena yang seperti ini hampir nggak ada manusia yang sembuh, yang selamat, hampir nggak ada. Kecuali mungkin para nabi dan orang-orang soleh ya. Ada misalnya rasa hasad, kemudian kita nggak turuti, kita berusaha hilangkan, tapi ada terus gitu ya, maka tidak berdosa. Tapi kalau dituruti dan pingin nikmat itu hilang dari orang lain tanpa kita berbuat sesuatu, maka ini yang dikhawatirkan mendapatkan dosa seperti orang yang akan berbuat maksiat tapi nggak jadi, tapi nggak mampu, dikhawatirkan. Tapi selama kita berusaha untuk menghilangkan, maka tidak akan berdosa insya Allah, karena kita berusaha melawan. Dan seringkali itu hati itu nggak mampu ya, seringkali itu tuh nggak mampu untuk melawan hati kita sendiri. Contoh seperti misalnya jenengan sebagai orang tua punya 2 anak misalnya. Anak yang pertama itu rajin nurut gitu, anak yang kedua baweling,
Jangan nggak bisa ngontrol yang ini lebih senang sama yang ini, itu nggak bisa. Karena memang itu adalah hati kita gitu. Dan yang ketiga, orang hasad yang ketiga adalah orang yang menemukan hasad dalam hatinya, kemudian dia itu berusaha menghilangkan. Dengan cara apa? Mendoakan kebaikan bagi orang yang mendapat kenikmatan, juga dia berusaha untuk menyebutkan keutamaan orang yang tadi. Intinya dia orang yang senantiasa melawan gitu ya. Yang tadi itu kan orang yang tidak melawan, yang ini yang melawan. Itu insyaallah akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ada pertanyaan dari komentar netizen ya, katanya tetangga bangun rumah karena angkutan material jalan jadi rusak. Ini saja sudah tetangga sudah termasuk apa? Termasuk mengganggu orang. Terus proyek itu berhenti 2 bulan, kurang lebih 2 bulan. Akhirnya saya ambil kerikil sedikit untuk uruk jalan yang rusak. Terus si pemilik marah dan minta ganti 3 gerobak. Saya dibilang pencuri karena ambil kerikilnya untuk nambal jalan tersebut. Apakah saya berdosa dengan tindakan saya? Baik, yang pertama kita dudukan dulu. Ada 2 orang, yang satu ini membangun rumah, yang satu tetangganya. Si tetangga itu bangun rumah, kemudian ada kendaraan material, truk misalnya, ngangkut pasir, ngangkut batu, itu yang sampai merusak jalan. Ini saja sudah perbuatan yang salah dan berdosa. Dan dia bertanggung jawab. Proyek berhenti 2 bulan, akhirnya saya ambil kerikil sedikit, ini kurang pas juga ya. Ngambil kerikil sedikit kurang pas ya, karena bagusnya seperti ini itu diomongkan ke keluarga secara baik-baik. Pak, jenengan rusak Pak, ini Pak jalannya Pak, boleh saya ambil sedikit gitu ya. Karena kalau ngambil saja itu nggak dibenarkan ya. Karena ini bagaimanapun ini hak miliknya, masih punya si pemilik material. Si pemilik marah, marahnya dia juga salah gitu ya. Si pemilik ini marah juga salah. Kenapa? Karena yang buat rusak kan dia gitu. Minta ganti 3 gerobak. 3 gerobak, apakah yang dia ambil 3 gerobak gitu ya? Dibilang apa pencuri? Kurang pas juga ya, karena ambil kerikilnya untuk nambal jalan tersebut. Kurang pas juga karena dia ambil sebagian tanggung jawab itu ya. Apakah saya berdosa dengan tindakan saya? Sekali lagi, ini harus diselesaikan dengan tindakan keluargaan. Memang pelaku utama kesalahan di sini adalah si pemilik material tadi. Karena dengan sebab dia bangun rumah tadi, dia menghancurkan jalan. Itu salah di awal dan dia berdosa. Kemudian dia ambil tetangganya itu yang dia terzalimi, dia ambil sedikit untuk apa? Nambal jalannya itu tanpa seizin pemilik. Ini juga kurang pas ya. Solusinya adalah diajak bicara baik-baik. Kalau misalnya tidak mampu, tidak bisa, maka kerikil yang diambil tadi itu seberapa ukurannya ya kembalikan gitu ya. Atau ambil saja kembali dari jalan yang tadi itu apa, kemudian kembalikan kepada si pemilik material. Dan segala jenis kerusakan atau kecelakaan yang terjadi karena sebab jalan yang rusak tadi itu adalah yang menanggung tanggung jawabnya, mengganti di dunia, kalau enggak ya berdosa di akhirat, adalah si pemilik material atau si pembangun rumah tadi. Karena sebab dia membangun rumah, jalannya jadi rusak dan ada korban yang jatuh apabila ada. Misalnya jeglong motornya rusak, jatuh, terluka, bahkan mungkin qadarullah misalnya saya meninggal, itu yang berdosa adalah si pemilik material. Demikian yang dapat kita sampaikan, insyaallah sudah masuk waktu dari tadi ya. Akhirnya subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.